Alhamdulillah sehat wal afiat. Mudah-mudahan sehat kita bermanfaat. Sehat kita mendatangkan rahmat. Sehat kita menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang babu birril walidaini wasilatil arham. Bab tentang berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mensekutukan dengannya sesuatu, wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah, wabidhil kurba, dan dengan kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal jaridil kurba, dan tetangga dekat, wal jaril junubi, dan tetangga jauh, wassahibi bil jambi, dan sahabat karib, wabnis sabil, dan ibnus sabil, wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak kalian. Ya, sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita siapa yang harus kita baiki, baik secara urutan, ya, atau siapa saja yang berhak atau yang harus kita berbuat baik kepadanya. Yang pertama, Allah menyampaikan wa'budullaha, sembahlah Allah. Itu cara kita berinteraksi dengan Tuhan, menyembah. Dan yang kita sembah adalah zat Allah, ya. Yang kita sembah adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Karena banyak orang salah memilih Tuhan. Yang mereka sembah itu bukan Allah. Yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Ada enggak yang nyembah selain Allah? Banyak. Ya, banyak. Ya. Maka kita bersyukur, ya. Yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar berkuasa, benar-benar mengetahui, dan benar-benar sebenar-benarnya Tuhan. Nah, ini sudah berada di jalan yang benar. Maka tinggal istiqomah, insya Allah kita akan sampai kepada kebahagiaan akhirat. Kemudian yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a. Kalau sudah menyembah Allah, ya jangan ikutkan dengan sesembahan yang lain. Jangan musyrik. Jangan jadi orang syirik. Allah enggak suka kalau disekutukan, ya. Kalau mau ibadah kepada Allah totalitas, jangan ada, ya, sesembahan lain yang diagungkan. Allah nggak suka. Maka sekalian, kalau kita sholat itu Allahu Akbar, itu hanya Allah yang maha besar, yang lain kecil semua, ya. Sehingga keyakinan kita, keimanan kita semakin hari kepada Allah semakin kuat. Ini wala tusyriku bihi syai'ah.
Syirik itu dosa besar. Inna syirka la zulmun adzim. Ya, sesungguhnya syirik dosa besar. Contohnya, Bapak sekalian, ada orang percaya kepada Allah, tapi percaya juga ada kekuatan di luar yang kita yakini sebagai Allah itu. Misalnya Bapak Ibu yakin punya ake itu, ya, bahwa ake ini kalau dipakai bisa membuat dia selamat. Maka satu sisi dia percaya sama Allah, satu sisi percaya ada makhluk yang di dalam ake ini yang akan membuat kita selamat. Ya. Kita percaya sama Allah yang memberi rizki, tapi kita masih datang ke dukun untuk minta raja, ya. Minta raja, minta tulisan, ya, biar dagangannya laris, ya, penglaris dan seterusnya. Maka dilarang untuk menjadi orang yang musyrik. Nah, kemudian sesuai dengan judul hari ini, yaitu wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Bapak Ibu sekalian, setelah menyebut sembahlah Allah, ya, maka untuk makhluk yang pertama kita baikin adalah orang tua. Ini direnungkan baik-baik. Orang tua disebut setelah Allah. Maka mendurhakai orang tua itu sama mendurhakai Allah. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah, ya, tergantung pada murkanya orang tua. Ya. Bapak Ibu masih punya orang tua? Masih? Oh, jadi orang yatim. Iya, orang yatim, ya. Ya, berarti mau ke panti asuhan. Bapak sekalian, yang masih punya orang tua, maka berbaktilah. Ya, karena kebaikan kita kepada orang tua itu menjadikan Allah ridho sama kita. Kalau Allah sudah ridho sama kita, apa yang kita minta, apa yang kita cita-citakan, itu insya Allah diijabahi oleh Allah. Ya. Terus sekalian, orang tua itu seperti jembatan, ya, jembatan. Bapak Ibu mau kemana saja, itu kalau nggak ada jembatan yang kita gunakan untuk lewat, maka kita nggak akan sampai. Di seberang aja nggak sampai, Pak. Misalnya kita harus ke desa depan, ya, di situ ada sungai yang lebar, yang nggak mungkin kita akan naik mobil, naik kendaraan itu masuk ke sungai dulu. Nah, orang tua itu seperti jembatan yang akan mengantar kita, yang akan memudahkan jalan kita untuk jalur pintas, ya, untuk jalur pintas. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian harus nyusuri sungai dulu, gimana ceritanya itu? Ya. Maka dengan jembatan itu kita akan cepat sampai. Ya. Nah, ini pentingnya
berbakti kepada orang tua. Muliakan orang tua, maka Allah akan muliakan kita. Bapak sekalian, di Al-Quran itu yang diperintahkan adalah anak selalu untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Tidak ada perintah orang tua berbuat baiklah kepada anak. Itu udah otomatis. Ya, kalau orang tua itu pasti berbuat baik kepada anaknya. Maka yang diperintah adalah anak, kamu berbuat baiklah kepada orang tua. Kenapa Bapak sekalian? Karena kalau kita sudah umur ya 20-30 tahun, orang tua kita kan sudah mulai melemah. Apalagi zaman sekarang sudah banyak penyakit. Jadi umur 50, 60 itu sudah banyak yang punya penyakit, ya katakan sudah nggak bisa disembuhkan. Ya. Nah ini anak kalau nggak berbakti, terus anak itu sengsara apa tidak? Orang tuanya. Ya. Terus sekalian, hari ini panti lansia itu semakin ramai. Ya, panti lansia. Dulu kita bangunnya panti asuhan untuk anak-anak. Sekarang ya, menjamur panti lansia. Ini satu wacana, realitas ya, bahwa banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. Ya. Kemarin seminggu yang lalu ya, ada yang japri, Pak, saya mau masukkan orang tua ya, ke panti asuhan. Bukan orang tuanya yang hubungi saya. Jadi dia menemukan seseorang yang gelandangan begitu, ya sudah nggak punya rumah, ya nggak tahu anaknya, keluarganya di mana, terus diopeni. Ya lama-lama ngopeni orang tua itu kok ya abot. Itu satu sisi secara ekonomi nggak begitu mapan. Ya, kemudian secara fisik harus ngeladenin. Ya, apalagi semakin tua itu nggak bisa mandiri. Semakin tua semakin rewel. Terus bukan Bu? Ya, orang tua itu semakin tua semakin rewel apa semakin manut? Rewel. Semakin rewel. Ini ya, karena mau kembali seperti anak kecil lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya terus menghubungi, Pak, ada panti asuhan kok ada panti lansia mana? Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, fenomena hari ini banyak panti asuhan. Apalagi sekarang anak-anak itu kerjanya jauh-jauh dari orang tua. Punya anak 3, ada yang punya anak 5. Semuanya di luar kota. Terus yang sama orang tua siapa? Ayo. Dari mulai anak pertama sampai anak yang ke-5, gak ada yang mau ngalah. Wes aku wes ning omah. Semua mengejar karirnya masing-masing. Ya, orang tua berdua saja di rumah. Ya, mungkin kalau dia masih mandiri nggak ada masalah. Ini sudah yang bapaknya sakit, gitu, ibunya wis rodok payah, yo sakit-sakitan. Nek sakitnya mungkin bisa jalan nggak masalah, sakitnya stroke.
Orang anak-anaknya sudah keluar semua. Ya sugih-sugih. Nah, bos sekalian, ini perintah Al-Quran, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Meskipun harus merelakan pekerjaannya. Ya. Masalahnya ya, kompleks sekali. Satu tadi pekerjaan. Kedua, ya, suami atau istri yang menjadi penghalang untuk berbuat baik sama orang tua. Ya. Misalnya kita punya orang tua, tapi istri nggak mendukung kita berbuat baik sama orang tua. Akhirnya suami ya sama orang tua nggak kurang berbakti, bukan nggak baik, kurang berbakti. Ya. Atau sebaliknya, suami tidak mendukung istri untuk berbuat baik sama orang tua. Maka kami sering menyampaikan kepada calon-calon temanten itu, kalau kalian ingin hidupnya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, maka kalian berdua wahai suami istri, calon ya, masih sudah ijab, berarti sudah suami istri, maka dukunglah suami untuk berbakti kepada orang tua. Kamu wahai suami, dukunglah istri untuk berbakti kepada orang tua. Maka keluargamu akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Kuncinya itu. Maka kalau ada keluarga yang amburadul, saya yakin dengan orang tuanya nggak baik. Bisa dicek ya. Ya. Bapak sekalian, ini rumus agama ya, bahwa kalau durhaka sama orang tua itu Allah nggak ridho. Ya, maka kalau Allah nggak ridho, ya jangan harap akan datang rahmat, akan datang macam-macam. Ya. Nah, ini menjadi penting karena hari ini fenomenanya banyak anak-anak yang durhaka pada orang tua. Mosok anaknya orang tuanya mau dikasihkan panti lansia. Padahal yang namanya panti lansia itu kalau di Dinsos itu ada klausul, kalau sudah memasukkan orang tua ke panti lansia, maka seumur hidupnya dia nggak boleh jenguk orang tuanya, nggak boleh jenguk. Yang kedua, nek orang tuanya meninggal dunia, dia nggak boleh layat, berarti harus lost. Ya. Berani memasukkan orang tua ke panti asuhan, kok panti asuhan lagi, panti lansia. Ini yang panti lansia yang punya pemerintah ya. Ya. Itu dia harus sudah putus, ada MOU. Pokoknya karena sudah diserahkan semuanya yang ngurusi panti lansianya, maka anak harus tanda tangan bahwa dia tidak boleh lagi hubungan sama orang tuanya. Soalnya tegel, sisan tegel kan. Ya. Kemudian tidak boleh kalau orang tuanya meninggal dia takziah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, tego itu anak dengan orang tua seperti itu. Nah ini maka pelajaran birrul walidain itu harus ditanamkan. Ya. Kalau kita ini baik sama orang tua, insya Allah nanti anak kita akan berbakti sama kita. Itu tadi kayak semacam rumus. Ya. Kalau kita ini berbakti sama orang tua, sama mertua, maka nanti anak-anak kita akan berbakti sama kita. Tapi kalau kita ini sudah durhaka sama orang tua, jangan harap anak kita itu manut sama kita.
Ini sekalian, pentingnya berbuat baik pada orang tua. Ada ceritanya Alqamah. Ngertos sih cerita Alqamah iki. Ben tambah hafal tak ceritake meneh. Karena ada yang mungkin lupa. Alqamah itu cewek napa cowok? Alqamah niku cewek napa cowok? Cowok ya. Tidak semua yang belakangnya pakai itu cewek. Hudzaifah itu cewek apa cowok? Hudzaifah itu cowok. Ya. Hamzah itu cowok ya. Maka kalau Nadhirah cewek apa cowok? Ya. Bapak sekalian, Alqamah itu sebelum menikah sangat berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sangat-sangat berbakti. Setelah menikah, Alqamah terpengaruh oleh istrinya. Ya. Maka ibunya cemburu. Nah, ini hati-hati ini para istri. Ya. Ibunya cemburu karena sudah tidak lagi ya seperti sebelumnya. Maka kemudian ibunya ini nggak ridho ya, dengan perlakuan Alqamah kepada ibunya, karena dia lebih condong ya kepada istrinya daripada ibunya. Nah, terus sekalian, saat mau meninggal dunia, Alqamah itu nggak mati-mati. Datanglah utusan dari Rasul untuk mentalkin. Nggak bisa ditalkin. Ngucapin la ilaha illallah nggak bisa. Nggak keluar, padahal ya ahli zikir, padahal ya ahli Quran. Tapi ngucapin la ilaha illallah nggak bisa. Akhirnya Rasul datang sendiri. Ditalkin oleh Rasul juga nggak bisa. Maka Rasul curiga, ini ada apa nih orang? Terus ditanya, mana keluarganya? Ini udah nggak punya keluarga, kecuali satu, ibunya. Lah mana ibunya? Ibunya nggak mau datang. Kenapa nggak mau datang? Karena anak ini sudah dianggap durhaka sama ibunya. Ya, akhirnya tolong sampaikan kepada ibunya suruh datang ke sini. Yang merintahkan Rasul. Tetap nggak mau datang. Sudah kalau begitu sampaikan kepada ibunya bahwa Alqamah ini biar cepat mati, cepat meninggal, mau dibakar. Sampaikan kepada ibunya ya, biar anaknya ini lama nggak mati-mati, gitu, maka biar cepat meninggal tadi mau dibakar. Nah, sejengkel-jengkelnya ibu itu kalau lihat anaknya mau dibakar tetap nggak tega. Akhirnya ibunya datang. Ya, kemudian disampaikan, wahai ibu, ini anak mungkin dosa kepada ibu. Maka kalau ibu mau mengikhlaskan, ibu mau memaafkan, maka ini anak akan bisa ditalkin dan kemudian meninggal husnul khotimah. Akhirnya sekeras apapun hati orang tua pasti akan luluh juga. Ya sudah ya Rasul, saya ikhlas, saya maafkan. Ya. Saya maafkan dosa anak saya ini. Sudah saya ikhlaskan. Akhirnya diikhlaskan, maka ditalkin oleh Rasul, meninggal husnul khotimah. Ya. Itu karena durhaka sama orang tua. Ada lagi kisahnya yang sangat populer itu, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Kalau ini yang benar-benar anak yang sangat berbakti pada orang tua, maka menjadi sangat mulia. Bahkan
doanya itu langsung dijabahi oleh Allah. Bahkan Rasul berpesan kepada Umar, wahai Umar, kalau kamu ketemu Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, kamu minta doa kepadanya. Coba, Bapak sekalian, Uwais Al-Qarni itu ya, saking berbaktinya kepada orang tua, diajak haji dengan cara digendong. Bayangkan, gendong orang tua dari Yaman sampai Mekah. Ada yang pernah gendong orang tuanya? Bapak sekalian, ya, ini dia sampai latihan biar kuat gendong orang tuanya, itu sampai latihan naik turun gunung sambil gendong apa? Anaknya sapi apa? Pedet. Ya. Itu sambil latihan gendong pedet. Sampai dikatakan begini sama orang-orang, gendong kok gendong pedet. Tapi dia nggak ada masalah. Tujuannya adalah latihan. Biar nek gendong wong tuane itu kuat. Ya. Jadi sekalian luar biasa. Pernah datang ke Madinah mau nemui Nabi, tapi saat itu Nabi sedang safar sehingga nggak ketemu. Maka Uwais Al-Qarni itu diperselisihkan statusnya, apakah sahabat atau tabi'in. Ya, karena hidup sezaman dengan Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi. Ya. Ini jadi gambar persiapan Nabi, dulu nggak ada foto, ya. Kalau nggak ketemu langsung ya nggak bisa gambarin. Ya. Tapi Nabi tahu, ya, si Uwais Al-Qarni ini anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, kita koreksi bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Kalau yang masih hidup tadi berbaktilah. Kalau sudah meninggal bagaimana? Bapak sekalian, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah satu, doakan. Ya, doakan. Setiap selesai sholat minimal, Allahumma gfir lahum. Itu bapak, ibu, kakek, nenek, dan mertua, dan seterusnya. Pakainya Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, dan seterusnya. Minimal itu doakan, ya, kapanpun dimanapun, sebagai wujud bakti kita pada orang tua. Yang kedua, sambunglah silaturahim yang disambung oleh orang tua. Maka anak harus tahu siapa teman-teman bapak ibunya, sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, dia masih silaturahim kepada teman-teman orang tuanya. Ini rada abot. Ya. Kenapa ini dianjurkan, Bapak sekalian? Ya, karena orang teman-temannya bapak kita, itu kalau kita silaturahim, maka bapak teman-temannya bapak kita itu akan mengatakan minimal 2. Ya. Kalau orang tua kita baik, maka dia akan mengatakan, memang anak tidak beda sama bapaknya. Bapakmu apik dulu, ya, dan kamu sekarang juga meneruskan kebaikan bapakmu. Jadi nama orang tuanya semakin harum. Kenapa? Karena anaknya mau silaturahim kepada teman-teman bapaknya. Sekarang orang tua nggak pernah ngenalin anak-anaknya, ini loh teman bapak, ini loh teman bapak. Sehingga orang tuanya meninggal, semua teman-teman bapaknya sudah ya putus semua. Termasuk yang bahaya itu adalah kerabat, sedulur-sedulur dari bapak dan ibu. Ketika bapak ibu sudah meninggal dunia, bahasa Jawanya mati obore.
Dan nggak ada lagi yang nyambung itu, anak-anak putu-putu itu serak nyambung belas. Jadi kalau kita silaturahim ke saudara-saudara bapak ibu, teman-temannya bapak ibu, minimal tadi ucapannya alhamdulillah. Ya, kebaikan orang tuanya, ini kalau orang tuanya baik ya, kebaikan orang tuanya diwariskan juga kepada anak-anaknya. Tapi kalau orang tuanya elek, misalnya utang gak tahu bayar, ya, atau suka menyakiti orang, tapi anaknya tetap silaturahim, maka komentarnya gimana? Alhamdulillah, bapakmu koyo ngono kok kowe koyo ngene. Tetap ijek apik tanggapannya. Ini bukti kalau anak itu berbakti kepada orang tua, itu meskipun orang tuanya elek, kalau dia silaturahim itu minimal komentar orang akan mengatakan alhamdulillah bapakmu koyo ngono kok kowe koyo ngene, bejo temen bapakmu, duwe anak koyo ngene gitu, soleh. Ini kalau bapaknya elek itu kan. Jadi pentingnya menyambung silaturahim dengan keluarga orang tua. Maka orang tua juga harus kenalin, iki Pak Demu, iki bulekmu, iki apalagi besan, ya itu dikenalkan. Ya. Dulu kalau lebaran, dulu ya, nggak tahu sekarang ini kayaknya lebarannya di HP itu cukup datang WA tok gitu. Kalau dulu itu ya, orang tua ngajak sebrayatnya itu silaturahim muter gitu. Bener nggak Bu? Sekarang masih? Ya. Sekarang digawa ning bongbin. Ya, agar bodoh digawa ning bongbin, maka sedulure ya bongbin itu. Nah, ini penting cara berbakti kepada orang tua. Jadi yang pertama tadi mendoakan, ya, yang kedua sambung silaturahim yang disambung oleh orang tua. Ya. Biar image orang-orang kepada orang tuanya tetap baik. Yang ketiga, ya, laksanakan, teruskan kebaikan orang tua. Maka anak pun juga harus tahu apa saja amal-amal yang dilakukan rutin oleh orang tuanya. Misalnya orang tuanya kalau tanggal muda nyantuni anak yatim, ya, anaknya kok ngerti, lanjutkan oleh anaknya, ya, lanjutkan, biar jariahnya terus berjalan. Ya. Ngerti kalau misalnya orang tuanya itu kalau Jumat berkah selalu bagi Jumat berkah, maka anaknya ngerti, dicatat, kemudian orang tuanya meninggal, dilanjutkan oleh anak-anaknya. Ini melestarikan, ya, mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan orang tua. Ini penting, ya. Bapak Ibu sekalian, jadi cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, jangan dibiarkan saya harus mati, harus mati gue kok. Ya. Dan nanti kita digitukan juga oleh anak kita. Kalau kita nggak pernah mendoakan orang tua kita, jangan harap anak kita mau doakan kita. Ya minimal setiap kali sholat Allahumma fir lahu warhamhu atau wafir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Nih. Ya, jadi Bapak sekalian, ini pentingnya berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua. Kemudian ayat berikutnya itu kan tentang kerabat, anak yatim dan orang miskin itu, wah, itu setelahnya lah. Ya, kemarin juga kita sudah jelaskan bagaimana harus berbuat baik kepada tetangga. Itu dengan tetangga semuanya berbuat baik, tapi kuncinya yang pertama adalah orang tua, ya, itu birrul walidain. Ya. Kalau kita ingin diridhoi oleh Allah,
Kalau kita ingin dimuliakan oleh orang Allah, muliakanlah orang tua. Kemudian satu ayat lagi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, takutlah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta dan menyambung silaturahim. Ya, Bapak sekalian, setelah orang tua, maka yang linknya orang tua siapa? Saudara. Itu saudara. Itu juga harus kita baiki. Saya melihat sekalian, menganalisa konsep Islam luar biasa. Di mana ada orang Islam, maka dia akan disenangi dan disayangi oleh siapa saja, baik intern ataupun ekstern. Intern dengan orang tua hubungannya baik, dengan saudara hubungannya baik, dengan keluarganya orang tua juga baik. Kemudian dia menetap di satu tempat, dengan tetangga dia baik. Ya. Dengan tetangga baik dekat ataupun jauh tetap baik. Dia ada di kantor, hubungan dengan sahabat karib dia juga baik. Ini Islam, nggak mungkin sekalian. Ya, ada orang Islam dibenci oleh orang itu sebenarnya nggak mungkin. Kecuali yang mendengki itu adalah orang yang membenci, itu orang yang dengki. Ya, orang yang hatinya sudah berpenyakit. Kalau kita baik, maka mau di mana saja kita, hablu minallahnya baik, hablu minan nasnya baik, maka insya Allah hidup kita tenang, nyaman. Maka Islam memberikan syariat yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 2 ayat ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Kaitannya dengan boleh birrul walidain atau yang lain. Ada? Satu Pak. Ye. Salam. Untuk kepada orang tua yang sudah itu doanya itu yang baik itu Allah maghfirli wa liwalidayya wa kasrona atau Allah maghfir lahu, yang takut semuanya. Kalau saya berdoa Allah maghfirli wa liwalidayya wa kasrona itu sudah masuk 2 orang tua dan 2 orang tua mertua. Atau akhirnya Allah maghfir lahu wa liwalidayya wa kasrona. Ya. Baik. Kalau orang tuanya masih hidup, itu pasnya Allah Rabbi firli wali walidayya warhamuhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau yang masih hidup. Masih hidup kok Allahumma firlahu warhamhu wa'afi, seneni wong akeh. Ya, tapi kalau sudah meninggal, maka sesuai dengan doa salat jenazah itu, doanya adalah Allahumma fir lahu, bukan Rabbi firli. Meskipun itu juga boleh. Ya, tetapi rekomnya Rasul, syariatnya ketika salat jenazah adalah Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Ya, pakai bahasa Indonesia ya enggak apa-apa. Tambahi dengan itu boleh. Tambahi doa yang lain yang intinya adalah memintakan ampunan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, itu baik. Silakan. Mau doa dari Quran lebih baik. Ya. Mau doa, misalnya doa yang Quran itu yang Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, itu kan ada juga. Ya. Dan seterusnya. Silakan. Ya. Yang penting dongake wong tuane supaya diampuni dosa-dosanya. Ini yang paling penting. Ya, karena orang yang sudah meninggal itu yang dibutuhkan pengampunan dari Allah. Nggak usah dikirimi ATM atau dikirimi uang, Pak. Malah
diambil juru kuncinya nanti. Gitu nggih. Oke, ada lagi? Ibu, monggo. Mic. Waalaikumsalam. Gimana? Dosa jariah, nggih. Seseorang mempunyai utang, utangnya dengan yang bunganya 15%. Itu menurut perhitungannya kalau sudah misalnya ini 1 juta, dan menjadi 2 juta. Terus di saat meninggal itu semakin bertambah. Nah itu bagaimana? Apakah itu termasuk masih punya utang? Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, yang pertama apakah apa tadi? Dosa jariah. Ada. Kalau ada pahala jariah, ya ada dosa jariah. Ya. Jadi man sana sunnatan hasanatan, ada man sana sunnatan sayyi'atan. Ya, orang yang berbuat baik diikuti oleh orang yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti kebaikannya. Orang yang mengerjakan keburukan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya juga. Jadi ada dosa jariah, itu jelas ada. Ya. Bapak Ibu foto umbar aurat, gitu. Itu dipasang di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Setiap orang yang melihat dosa, ya, dan sebagai penyebab dosanya adalah foto kita, maka itu juga terus mengalir pada kita. Meskipun sudah meninggal dunia, tapi mesti ada yang melihat foto-foto itu, yang lihat fotonya dosa, kitanya yang punya gambar juga dosa. Ngeri kan? Dosa jariah itu, kita tidur saja dapat dosa. Kalau kita ngajari yang jelek-jelek dan diikuti oleh orang banyak. Ya. Baik juga begitu, kita mengajarkan kebaikan, dilihat orang dapat pahala. Kita meninggal tetap dapat pahala. Ya, jadi ada ya dosa jariah, ada pahala jariah. Yang kedua, apakah ketika seseorang meninggal dunia hutangnya selesai? Belum. Tetap dia dianggap hutang. Hutang tidak otomatis gugur ketika yang hutang itu meninggal dunia, statusnya tetap hutang. Ya. Lihat bunganya bagaimana? Ya, itu kesepakatan dulu seperti apa. Kalau pokoknya sampai belum pernah dibayar, bunganya akan terus saja. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada seseorang meninggal dunia, katakan yang hutang itu orang tuanya meninggal dunia, yang wajib bayar utang siapa? Istri, anak, keluarga, atau siapa? Terus sekalian, yang wajib bayar hutang adalah yang hutang. Ya, kalau bicara wajibnya ya, istri nggak wajib bayari, anak nggak wajib bayari. Ya, yang wajib siapa? Ya yang meninggal. Maka sebelum bagi waris, bayari utang itu dengan hartanya. Ya, bayari dulu dengan harta warisannya. Jangan bagi waris dulu. Nanti kalau bagi waris siapa yang mau bayar utang? Ya. Jadi orang misalnya mati syahid, insya Allah surga, tapi hutang tetap akan ditagih. Ya. Meskipun kecil hutangnya, maka jangan main-main dengan hutang. Alah pora wis lali kok. Ning akhirat itu tetap ada catatannya.
Jangan meremehkan hutang, karena nggak bisa diampuni dosa hutang itu. Kalau dosa yang lain bisa kita mintakan ampunan. Allahumma firlahu warhamu, Allah ngijabai, diampuni. Hutang itu hak adami. Ya. Kalau yang menghutangi nggak ridho, tetap akan dituntut nanti di akhirat. Jangan dikira terus orang yang nggak nagih kok alhamdulillah gitu. Ya. Enggak, itu tetap akan menjadi beban di akhirat. Ya. Maka kalau hutang, usahakan ada yang bisa digunakan untuk bayar, sehingga kita meninggal dunia, harta itu, jaminan itu yang bisa kita gunakan untuk melunasinya. Ya. Nah, kalau anaknya membayarkan hutangnya orang tua, itu anak yang solih. Istri membayarkan hutang suaminya, itu istri solihah. Ya, tapi kalau dia nggak membayarkan, kok ya tego kan gitu. Ya, tapi sekali lagi, ya, kalau orang ini meninggal dunia, ada harta, wajib diwariskan kepada keluarga. Tapi kalau seorang meninggal dunia ninggalin utang, maka keluarganya tidak wajib untuk apa? Bayarkan, kecuali dia berbaik hati, misake konon-konon ditagih piye. Maka Nabi nggak mau nyolatin jenazah yang masih punya sangkutan apa? Uang, nggak mau nyolatin. Ya, karena ini penting di akhirat itu. Ya, orang lain boleh nggak bayarin? Boleh, silakan. Ya, jadi saking pentingnya untuk apa? Nyaur hutang. Ya, monggo yang masih punya tanggungan hutang itu segera diniatkan untuk melunasi sebelum kita apa? Meninggal dunia. Kalau punya aset alhamdulillah, kalau nggak punya gimana caranya? Ya, urusannya akhirat. Itu begitu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang kita apabila seseorang itu kena musibah, dirampok, dicuri, ditipu, sehingga dia punya uang yang dia punya hilang, sedangkan dia masih punya utang, yang dia meninggal. Nanti hisabnya itu gimana Pak? Uang yang dirampok, dicuri, ditipu itu apakah bisa menutup hutang-hutang dia gitu Pak di akhirat? Nah, hutangnya kepada siapa, yang rampok siapa, kan begitu. Itu kan misalnya saya hutang sama Mas Agus, ya. Hutangnya 10 juta. Ya. Terus uang saya buat bayar hutang itu dirampok oleh orang. Kira-kira Mas Agus masih nagih saya apa enggak? Ya kan? Apa dia wis karena uangmu ditarik diapusi wong liya wis utangmu tak lunasi. Lah itu bagus ya, mau seperti itu. Tapi kan enggak semuanya mau gitu. Jadi kan enggak nyambung artinya kan? Dengan hilangnya uang, dengan dirampoknya orang, dengan orang yang hutang itu kan beda orang. Ya. Nah ini ya orang-orangnya kan Allah akan memaafkan, mengampuni kan kalau orangnya itu juga ridho. Lah orangnya nggak ridho, ya. Orang itu dizolimi, tapi ya, dia juga mau menzolimi orang lain, ya bisa. Ya. Jadi pakai hukum yang apa namanya realistis tadi, bahwa kalau dia hutangnya sama si A, ayo bayarnya si A. Adapun dia kena musibah itu nanti pahalanya lain, ya, pahala lain. Nah ini tetap dianggap meninggal dunia nggak dibayar, tetap hutang. Gitu. Itu gambarannya tadi, ya, bahwa yang merampok itu beda orang, yang hutang beda orang lagi. Ya. Jadi nggak bisa kemudian otomatis. Kemudian ya Allah kan aku wis dirampok, wis sing dirampok kuwi pahalane kayak sing apa namanya yang ngutangi saya. Iya, kalau yang ngutangi mau, kalau tidak. Ya.
Gitu nggih. Cukup ya? Alhamdulillah, sekalian, mudah-mudahan dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mari kita tutup kajian. Nanti Pak Dul yang tutup ya. Saya akhiri nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk kajian pada ini. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian infak pada ini terkumpul 415 lebih 14